masalah-masalahnya seperti itu. Oke, silakan. Jadi kita sudah boleh mulai, Pak? Boleh? Ya, silakan, bisa, Bu. Ya. Oke, baik Pak Ipin, kita mulai ya. Assalamualaikum Pak Ipin. Waalaikumsalam Bu Hadriani. Ya, jadi Pak Ipin bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Ya. Alhamdulillah kalau baik Pak. Ya. Oh ya Pak Ipin, tadi malam Pak Ipin saya lihat ada masuk chatnya ya, minta ini untuk meluangkan waktu melaksanakan coaching ya. Iya betul Bu. Iya, saya ada chat Ibu. Iya Pak, makanya saya lihat, waduh Pak Ipin ini yang baca ini. Ya. Oke Pak Ipin, jadi kalau boleh saya tahu Pak, ya, kira-kira tujuan coaching kita hari ini itu apa ya Pak? Kalau boleh saya tahu. Iya, ini Bu, saya punya kendala di pembelajaran di kelas. Nah, masalahnya itu ketika saya masuk belajar, selalu ada 1-2 siswa yang ngantuk, bahkan sampai tertidur di kelas ketika saya melakukan pembelajaran. Itu yang ingin saya sampaikan ke Ibu, untuk kita carikan solusinya. Oh iya Pak. Jadi ada siswa ya Pak, mungkin Pak Ipin apa ya, pembelajaran di jam-jam terakhir mungkin Pak ya. Jadi biasa ada siswa mengantuk. Pembelajaran saya itu tidak menentu Bu. Kadang jam pertama, kalau jam pertama selalu, cuman biasanya karena banyaknya kelas, biasanya dalam satu hari itu sampai 3 kelas berturut-turut. Jadi biasanya biar pagi, jam pertama, ada juga yang ngantuk, biar bukan jam terakhir Bu. Ya, di jam 1, jam kedua ada juga yang ngantuk. Biasanya kan nanti jam pertama, jam kelima atau jam terakhir baru ngantuk. Biasa. Ini jam pertama ada yang ngantuk Bu. Iya, jadi tadi Pak Ipin sudah menyampaikan tujuan coaching kita ya Pak ya, bahwa mencarikan solusi bagi siswa yang mengantuk atau bagaimana Pak. Jadi kira-kira setelah tujuan Pak Ipin sudah sampaikan, kira-kira nanti seperti apa keberhasilan yang Pak Ipin inginkan? Iya, tentunya keberhasilan yang saya inginkan itu, saya ingin mengetahui dulu yang pertama kendalanya itu kenapa. Kemudian dari kendala itu yang akan saya carikan solusi. Dari solusi itu tentunya kalau misalnya ada siswa yang sudah tidak lagi mengantuk, berarti saya menganggap sudah berhasil. Ketika saya melakukan pembelajaran apakah di jam pertama, di jam kedua, ataukah bahkan di jam terakhir itu setelah salat zuhur, itu kita masih ada 2 jam pelajaran. Kalau tidak lagi mengantuk berjam terakhir, menurut saya sesuatu yang sangat berhasil, Bu. Iya Pak, luar biasa Pak ya. Jadi ketika apa yang Pak Ipin lakukan, misalnya sudah ada siswa yang lagi mengantuk ketika Pak Ipin masuk belajar, itu berarti Pak Ipin sudah nggak berhasil ya Pak ya? Ya. Jadi kiat-kiat apa Pak Ipin yang Pak Ipin ya? Jadi kiat-kiat apa yang Pak Ipin lakukan ya Pak ya, agar apa tujuannya berhasil begitu? Ya, tentunya yang kiat-kiat yang saya lakukan yang pertama mencari tahu dulu akar masalahnya. Ya, tentunya yang pertama saya lakukan adalah menanyakan ke siswa tersebut. Nah, jadi ketika saya tanyakan ke siswa tersebut, kenapa sampai mengantuk? Nah, nanti siswanya akan terbuka, akan bicara ke saya terkait dengan hal-hal yang dia lakukan beberapa jam terakhir, mungkin 1 hari sebelum dia masuk sekolah, itu kan akan dia ceritakan apa yang dilakukan selama beberapa jam mundur ke belakang. Nah, dari masalah-masalah atau cerita-cerita yang mereka sampaikan ke saya, tentunya di situ saya akan dapatkan sebuah titik masalahnya. Ya, rata-rata itu siswa yang ngantuk, ya berdasarkan dari penjelasan mereka itu main game online. Ya, kalau yang laki-laki itu, yang laki-laki itu main game online. Kalau yang perempuan, saya lihat lebih banyak nonton di YouTube. Ya, ada beberapa siswa perempuan
Ya, 1-2, tapi kebanyakan laki-laki ya yang ngantuk ini. Ya, mungkin 1-2 perempuan yang ngantuk itu rata-rata nonton di YouTube bahkan sampai subuh. Jadi pas jam belajar di kelas mereka ngantuk. Ya, jadi seperti itu, Bu. Iya Pak. Iya. Jadi saya amati tadi Pak ya, saya mendengar itu memang anak-anak memang sekarang ini ya, apalagi tadi Pak Ipin sampaikan itu anak-anak mengantuk. Nah, kira-kira Pak Ipin ya, peluang atau kesempatan apa yang Pak Ipin akan lakukan agar anak-anak ini tidak mengantuk di kelas? Apa kiat-kiatnya itu Pak Ipin? Yang Pak Ipin akan lakukan? Ya, tentunya hal yang mengantuk ini kan membuat proses pembelajaran di kelas itu tidak maksimal kita lakukan. Nah, karena tujuannya kita kan nanti tidak tercapai. Nah, tentunya ada beberapa kiat-kiat yang saya lakukan untuk mengantisipasi supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi dalam pembelajaran saya. Yang pertama, setelah tadi saya ketahui akar masalahnya, langkah yang saya lakukan pertama adalah dengan menggunakan bahasa-bahasa verbal ya, supaya ini anak mungkin dengan bahasa yang halus, bagaimana caranya untuk bisa kalau boleh ya dibatasi cara bermedsos atau cara main game atau kan yang nonton YouTube dan sebagainya itu dibatasi. Karena posisi kita ini kan sebagai siswa tentunya berbeda dengan yang bukan siswa. Kalau siswa itu pagi-pagi harus cepat ke sekolah. Itu langkah pertama yang saya lakukan. Kemudian langkah kedua, kebetulan kan siswa-siswa yang ada dalam sekolah saya ini desa-desa yang ada di sekitaran tempat sekolahnya kami. Nah, tentu jangkauan untuk bisa saya mengakses orang tuanya itu mudah. Ya, kebetulan ada beberapa siswa itu yang sedang melakukan pelanggaran, itu siswa yang orang tuanya saya kenal. Ya, jadi biasanya pada saat saya berpapasan di jalan ataukah pada saat saya ketemu dengan orang tuanya misalnya di toko, ya di situ kesempatan saya sampaikan kondisi anaknya ketika berada dalam sekolah. Nah, itu langkah-langkah yang saya lakukan untuk bisa mengantisipasi pembelajaran yang menurut saya tidak berhasil ketika ada siswa yang mengantuk. Ya, luar biasa Pak Ipin ya. Jadi selain Pak Ipin melakukan pendekatan internal kepada siswa, Pak Ipin juga menjalin hubungan atau komunikasi dengan orang tua Pak ya. Luar biasa Pak ya. Ya. Oke Pak Ipin, lanjut Pak ya. Kira-kira nih Ya, Pak silakan. Ipin, kalau saya beri skala ini dari 1 sampai 10, kira-kira Pak Ipin berada di skala mana Pak? Ya, kalau misalnya saya diberikan pilihan dengan kondisi saya saat ini, tentunya antara 1 sampai 10 skalanya, menurut saya adanya di kisaran angka 7. Ya, di sekitaran angka 7 posisi saya. Jadi kira-kira Pak Ipin kan sudah menyampaikan di skala 7. Kira-kira bagaimana Pak Ipin mau levelnya meningkat atau tetap bertahan di angka 7? Kalau Pak Ipin ingin levelnya meningkat, kira-kira kiat-kiat apa yang Pak Ipin akan lakukan itu Pak? Ya, tentunya kalau ditanyakan mau naik levelnya atau tidak, semua orang pasti mau. Nah, tentunya kalau kita inginkan level yang tinggi, ya langkah pertama yang saya lakukan untuk diri pribadi saya adalah saya meningkatkan kompetensi saya terkait dengan hal-hal menghadapi situasi yang semacam itu. Nah, tadi di sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa saya melakukan pendekatan-pendekatan. Yang pertama pendekatan kepada siswa yang melakukan pelanggaran itu sendiri. Kemudian yang kedua kepada orang tuanya. Nah, artinya ketika saya melakukan pendekatan ke siswa, saya sebagai guru menjadi kontrol ketika siswa itu berada di dalam sekolah atau lingkungan sekolah. Nah, kenapa saya sampaikan ke orang tuanya? Karena siswa ini lebih banyak waktunya bersama orang tua di rumah. Di sekolah itu cuma sekitaran 6 jam, 7 jam. Ya, berarti di rumah itu sekitaran berapa jam itu? 14. Ya. Sekitaran 18 jam ya bersama orang tua. Nah, tentunya
di rumah inilah adalah kontrol orang tua sangat penuh. Bagaimana anaknya dia tahu sudah tidur, bagaimana anaknya dia tahu kalau cuma main game, tentunya itu orang tua yang bisa lihat di dalam. Tentunya peran orang tua itu sangat penting untuk bisa menjadi kontrol anaknya di rumah. Ya, jadi kita berbagi peran antara orang tua dengan guru kontrolnya di sekolah, orang tuanya kontrolnya di rumah. Jadi itu yang langkah-langkah atau metode yang saya lakukan, Bu. Iya, luar biasa Pak Iping ya. Jadi lanjut Pak Iping ya. Jadi tadi setelah Pak Iping melakukan pendekatan internal ya, atau pendekatan khusus ke siswa, kemudian sudah juga berkomunikasi dengan orang tua siswa. Kira-kira rencana tindak lanjut Pak Iping bagaimana Pak? Ya, tentunya rencana tindak lanjut saya adalah saya akan terus konsisten dengan setiap permasalahan yang saya hadapi, terutama terkait dengan siswa-siswa yang dalam tanda kutip permasalahan mengantuk ya. Ya, permasalahan mengantuk ini tetap saya konsisten. Ya, siapapun itu, apakah siswa perempuan ataukah siswa laki-laki, tetap saya komitmen dengan diri saya bahwa tetap melakukan pendekatan-pendekatan yang sama dan tanpa membedakan antara yang satu dengan yang lain. Apakah itu dia perempuan, laki-laki, tetap kontrolnya sama. Kontrol di sekolah dengan guru, kontrol di rumah dengan orang tua. Iya. Luar biasa Pak Iping ya. Jadi Pak Iping, ketika Pak Iping melakukan atau menerapkan metode-metode agar siswa itu sudah tidak mengantuk, ya, fokus kepada pembelajaran. Kira-kira ada tidak Pak Iping pihak-pihak yang terlibat atau rekan guru lain yang terlibat dalam aksi yang Pak Iping laksanakan? Ya, dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi sudah saya jelaskan, tentunya saya tidak bermain sendiri. Ya, saya berbagi peran karena ini terkait dengan perilaku atau kalau bisa dibilang ini salah satu bentuk pelanggaran di dalam kelas. Jadi saya melibatkan guru BK juga, ya, guru BK terkait dengan apa dulu namanya kendala yang saya hadapi. Bahkan ada beberapa kesempatan itu biasanya guru BK yang langsung kunjungan ke rumah siswa yang bermasalah. Ya, jadi peran-peran seperti ini, kolaborasi seperti ini tetap kita bangun di dalam sekolah. Ya, seperti itu. Iya Pak. Iya. Boleh Pak Ipin satu pertanyaan lagi? Boleh Pak ya? Silakan Bu. Ya, boleh. Ya, kira-kira Pak Iping setelah Pak Iping utarakan semua tadi apa yang Pak Iping keluhkan, cat-catnya seperti apa, kira-kira komitmennya Pak Iping dalam melaksanakan hal tersebut itu seperti apa Pak? Ya, saya tetap komitmen untuk tetap melakukan semua tindakan-tindakan yang sudah saya lakukan.